Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Rebecca. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Cummins Clustering untuk Pengelompokan Kabupaten atau Kota di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi. Nah, penelitian ini bertujuan mengelompokkan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan karakteristik ekonomi menggunakan data mining, yaitu algoritma Cummins Clustering. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan memiliki kondisi sosial ekonomi yang beragam. Akibatnya, masih terdapat ketimpangan pembangunan antara kabupaten dan kota. Perbedaan tersebut dapat dilihat nih dari beberapa indikator penting, yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, dan rata-rata lama sekolah. Ketiga indikator tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah. Nah, dengan banyaknya jumlah kabupaten dan kota di Indonesia, analisis secara manual menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukanlah metode yang mampu mengelompokkan daerah berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, dalam penelitian ini dipilihlah algoritma Cummins clustering karena merupakan metode clustering yang sederhana, cepat, efektif untuk dapat numerik. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi, sehingga dapat membantu memahami pola ketimpangan pembangunan antara wilayah. Nah, dengan tinjauan pustakanya, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu data mining, yaitu proses menggali informasi atau pola yang tersembunyi dari sekumpulan data dalam jumlah besar. Yang kedua adalah analisis cluster, yaitu teknik statistika yang bertujuan mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik nih supaya anggota dalam satu kelompok ini memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Selanjutnya ada hierarchical clustering, yaitu metode pengkelompokan yang membentuk struktur bertingkat dan biasanya digunakan untuk mengetahui pola alami dalam data. Namun, pada penelitian ini digunakanlah Cummins clustering, yaitu metode dan hierarki yang mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat terhadap pusat klaster atau centroid. Nah, variabel ini digunakan terdiri dari indikator sosial ekonomi, yaitu PD per kapita, persentase penduduk miskin, dan rata-rata lama sekolah. Ketiga variabel ini dipilih karena dapat mewakili kondisi ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas pendidikan suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistika Indonesia. Objek penelitian ini terdiri dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, variabelnya itu terdiri dari X1 yaitu PDRB per kapita, X2 yaitu penduduk miskin, X3 itu rata-rata lama sekolah. Nah, tahapan penelitian ini mengikuti proses knowledge discovery in database atau KDD, yaitu yang pertama ada identifikasi data, dua seleksi data, yang ketiga ada pre-processing, yang keempat ada transformasi data, yang kelima ada proses clustering menggunakan algoritma Cummins, yang keenam adalah evaluasi hasil clustering dengan menggunakan Davis-Baldwin Index atau DBI. Nah, penelitian ini proses clustering digunakan menggunakan aplikasi RapidMiner atau Altair A Studio. Nah, hasil sementaranya itu pada tahap implementasi, dataset terlebih dahulu diimpor ke dalam RapidMiner. Selesai proses impor, dilakukanlah konfigurasi atribut dan tipe data, sehingga seluruh variabel itu siap digunakan pada proses clustering. Selanjutnya, dilakukanlah pengujian beberapa jumlah cluster, yaitu K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Nah, untuk menentukan jumlah cluster terbaik itu menggunakan metode evaluasi Davis-Baldwin Index atau DBI. Nah, hasilnya ini menunjukkan evaluasi, yaitu K sama dengan 2 ini memiliki DBI sekitar 0 atau mendekati 0. Sedangkan K sama dengan 3 itu menghasilkan DBI sebesar 0,346. Yang ketiga ada K sama dengan 4 yaitu sebesar 0,380. Dan K sama dengan 5 itu sebesar 0,393. Karena nilai DBI yang semakin kecil menunjukkan kualitas cluster yang semakin baik, maka jumlah cluster terbaik pada pilihan ini adalah K sama dengan 2. Selanjutnya dilakukanlah analisis centroid untuk melihat nih karakteristik masing-masing cluster. Hasil centroid menunjukkan adanya kelompok daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang tinggi, yang memiliki PDRB lebih besar, tingkat kemiskinan lebih rendah,
serta rata-rata lama sekolah itu lebih tinggi. Sebaliknya, terdapat kelompok daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang masih rendah, sehingga memerlukan perhatian dalam pembangunan wilayah. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil sementara penelitian, algoritma Kamis ini mampu mengelompokkan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan karakteristik sosial ekonomi secara efektif. Evaluasi menggunakan DBI ini menunjukkan bahwa jumlah klaster terbaik adalah 2 klaster. Nah, hasil pengembangan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami ketimpangan pembangunan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing daerah. Oke, demikian pemaparan progres jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kritik maupun saran, saya sangat terbuka untuk perbaikan pilihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.